Waktunya sampai pukul 10 ya. Satu soal 7 menit lah benar kasihnya. Kalian coba pilih satu soal saja dari 1, 2, 3 untuk kalian kerjakan ya. Pukul 10 nanti kita bahas. Oke. Yang lain jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Thank you buat yang sudah open cam dari awal. Jadi kami harap siapapun tutornya selama kalian pembelajaran tolong open cam ya. Kita sudah ada kesepakatan kelas. Kami harap kalian ingat terus kesepakatannya sepanjang 1 semester ke depan lagi sampai tahun 2026 nanti ya. Ya. Pagi Vanes, pagi siapa nih? Maria Eklesia, selamat pagi. Silakan pilih satu soal aja dari nomor 1, 2, 3. Nanti pukul 10 kita bahas ya. Buat yang baru join, silakan pilih 1, 2, 3. Oh iya, selamat buat Vanes kemarin dapat medali perak ya. Wah, keren tuh. Kakinya bisa lurus ke atas tuh keren tuh. Bener nggak bisa lagi udah. Terlalu gemuk ya. Keren, keren, keren. Di mana? Tandingnya di mana tuh, Nes? Di daerah mana tuh? Oh, UN Gunung Jati ya? Daerah Cibiru sana ya? Betul? Kalau nggak salah UN itu, iya. UN Gunung Jati. Oke, selamat mengerjakan ya sampai pukul 10 ya. Jangan lupa buat yang outing tadi Kak Bandar sudah sounding, besok kita kumpulnya jam 5 pagi di Pewaris Bangsa, bukan di Greko. Ya, jam 5 pagi. Dan kita akan berangkat pukul 5.30. Jangan lupa bawa obat-obatan pribadi. Oke? Nangkep ya? Iya. Silakan dilanjut aja ya. Kata Jo nomor 2 itu A. Sekarang dari nomor 1 sampai 3, pilih salah satu nomor aja. Pilih salah satu nomor, nanti kita bahas. Kalian boleh ketik jawabannya di chat ya, kalau sudah ada ya. Nggak apa-apa sama dengan temennya, misalkan ada nomor 2 lagi, jawabnya nggak apa-apa. Kita hari ini latihan tentang persamaan linear dua variabel. Nah, sebenarnya kalau misalnya Celsius itu
Oke, Devlin juga sama, dapatnya yang nomor 2 itu kan. Oke, kita cek deh. 2 menit lagi ya. Kalian kalau udah dapat satu nomor, mau coba nomor yang lain boleh. Hah? Selama masih ada waktunya, mau coba nomor yang lain boleh ya. Buat Yeslin sama Christopher, buat Yeslin dan Christopher yang baru join, silakan kerjakan nomor 1 sampai 3, pilih salah satu nomor aja buat kita latihan tentang persamaan linear dua variabel hari ini. Buat Yeslin dan Christopher. Waktunya sampai pukul 10, masih ada 1 menit lagi untuk kita membahas soal nomor 1 sampai 3. Oke, nangkep ya? Oke, kalian dapat 3B. Oke, cek ya. Nah, nomor 1 dulu. Nomor 1 ada yang belum dapat, makanya belum ada yang jawab. Belum. Bingungnya di mana? Apa yang buat bingung di nomor 1 ya, kita diskusi. Nomor 1 B, nomor 1 Michael Dev juga bisa. Oke, iya, 1B. Nah, apa yang membuat bingung? Ada yang bingung tentang nomor 1? Nggak apa-apa, jujur aja. Kak Bandar lebih suka kalian jujur, nggak ngerti, karena itu akan menolong kalian untuk kedepannya. Yang bikin bingung soal nomor 1 apa? Ada yang boleh bacain nggak? Itu plus atau min? Oke. Ya. Nanti kita bahas logikanya ya, no? Yuk, ada yang mau bacain soalnya dulu? Silakan, ada yang mau baca soalnya? Ada yang mau bacakan soal nomor 1, silakan. Yuk, Kak Bandar kasih kesempatan siapapun yang mau baca, silakan baca. Atau Enok mau bacain? Biar Pak, silakan loh. Harga 3 pensil dan 2 buku tulis adalah 5.100. Sedangkan Oke, tahan dulu. Harga 3 pensil dan 2 buku tulis, ada berapa benda di sini? 3 pensil dan 2 buku. Oke, ada 2 benda yang beda bentuk tapi jumlahnya 3 dan 2. Nah, kira-kira kalau dikumpulin itu ditambah atau dikurang? Tambah. Logikanya dapat ya? Nangkep ya? Oke, sampai sini ada kebingungan lagi, no? Enggak, jelas, sudah. Lanjut, no? Selesaikan. Sedangkan 2 pensil dan 4 buku adalah 7.400. Nah, tapi dengan jumlah yang berbeda, harganya juga beda dong. Clear ya? Bener ya? Bendanya sama, ada 2, ada pensil, ada buku. Tapi jumlah berbeda itu menentukan harga juga. Nangkep ya? Karena masing-masing item harganya kan punya harga tersendiri, nggak sama. Buku sama pensil itu biasanya lebih mahal pensil, biasanya lebih mahal buku, biasanya ya. Gitu. Kecuali kalau pensilnya yang pakai isi itu yang kayak pulpen, itu agak mahal biasanya. Yuk, berarti 3 pensil dan 2 buku. Pensilnya ibaratkan aja, karena di sini pakainya XY, maka adik-adik bisa pakai pensilnya sebagai X. Pensilnya sebagai X, gitu ya. Ya.
Nah, ini pensilnya X, lalu bukunya sebagai Y, berarti 3X plus 2Y, tadi ditambah jadinya, sama dengan 5.100. Lalu ini tadi, pensil juga sebagai X, buku juga sebagai Y. Dan itu ditambah, berarti kan 2X plus 4Y sama dengan 7.400. Ini modal matematikanya, tinggal kita cek jawaban mana yang sesuai. Yang A di minus, salah dong, ya. Please. Yang C keputar dia, 2X plus 3Y-nya, gitu ya. Kebalik ini ya, harusnya X-nya 3. Ini juga please. Ini oke. Nah, ini yang salah. Yang bikin salah tuh yang ini, 4X plus 2Y. Please, berarti ya. Maka yang benar adalah yang ini. Jadi jawabannya yang oke. Ada kesulitan buat memahami lagi tentang persamaan linear dua variabel? Oke, ada yang sudah mencari nilai pensilnya berapa, buku tulisnya berapa? Ada? Tadi ada kayaknya ya? Kayaknya Michael Dev. Oh, Dev, betul. Dev harganya 700, bukunya 1.500. Coba cek ya. 3 pensil, satu pensilnya 700, berarti 3 kali 700 ditambah 2 kali 1.500, betul nggak 5.100? 3 kali 700 ditambah 2 kali 1.500, hasilnya 5.100, betul kan? Betul ya? 3 kali 700 kan itu 2.100, 2 kali 1.500 kan 3.000, 2.100 tambah 3.000 kan berarti 5.100. Ya, walaupun tidak diminta berapa nilai pensil dan harga buku tulisnya, tapi Dev sudah cari ya tadi ya. Thank you ya Dev. Yuk lanjut ke nomor 2. 2 buah bilangan. Ada yang mau baca nggak? Daripada kabar yang bacain. Silakan. Ada yang mau baca kan? Husna, silakan. Dua buah bilangan, tiga bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua sama dengan minus 1. Sedangkan linear dua variabelnya adalah Oke. Sedangkan 5 kalinya belum. Sedangkan 5 kali gitu. sedangkan 5 kali bilangan pertama dikurangi 6 kali bilangan kedua sama dengan min 16. Maka sistem persamaan linear dua variabelnya adalah Oke. Nah, di soalnya dipakai P dan Q, berarti bilangan pertamanya kita pakai P. Bilangan pertama sebagai P. 3 kali bilangan pertama, berarti 3P dong. Iya enggak? 3 kali bilangan pertama berarti 3P dong. Sampai sini aman? Aman enggak? Ya, kok dia jadi habis? Berarti ini jadinya 3P dong. Bilangan pertamanya kan P, berarti 3P. Lalu 5 ditambah, berarti plus ya, plus 5 kali bilangan kedua, bilangan keduanya Q, berarti 5Q, sama dengan min 1. Gitu. Itu yang pertama. Persamaan pertamanya itu. Lalu persamaan keduanya, kita lihat. Persamaan keduanya berarti 5 kali bilangan pertama. Bilangan pertama tadi P kan? Berarti 5P dikurang. Kan dikurangi nih tulisannya 6 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya kan Q, berarti 6Q sama dengan min 16. 3P plus 5Q sama dengan min 1, 5P dikurang 6Q sama dengan min 16. Jawabannya ya A. Gitu ya. Nomor 2 salahnya di mana, Kak? Nomor 2 salahnya di sini nih, di minus ini yang bikin salah. Jadi gagal gitu ya. Terus ini jadi plus. Salah. Yang ini yang bikin salah, ini enggak min 1. Ini jadi min. Ini benar. Yang ini benar ya, 5P min 6Q. Ini salah berarti.
3P plus 5. Oke, ini benar. 5P. Nah, ini yang bikin salah tuh tanda plusnya. Oke. Bisa ya? Nomor 1 dan 2 kabar rasa nggak ada kesulitan, karena cuman kita diminta mengubah bentuk dalam soal ceritanya ke bentuk matematikanya. Semudah itu. Ya. Oke. Lanjut nomor 3 ya. Oke, nomor 3. Adik berusia 13 tahun lebih muda. Yang namanya adik lebih muda dong dari kakaknya ya. Kalau adiknya lebih tua berarti bukan panggilannya bukan adik. Betul nggak? Yang selalu dipanggil adik kan yang usianya lebih muda. Betul ya? Pernahkah yang dipanggil adik usianya lebih tua? Pernah. Kalau dalam silsilah Batak itu ada kejadian gitu ya. Jangankan kita yang lebih muda bisa dipanggil kakek atau nenek sama yang usianya udah tua di atas kita. Karena kita pakainya bukan usia tapi keturunan keberapa dari leluhur gitu ya. Anggap ya. Anggap ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ada kalian ketemu orang dari suku Batak, yang satu tua, yang satunya masih muda, tapi manggilnya kakek atau adik gitu, nggak apa-apa. Itu memang aturannya begitu. Pemanggilan di Batak, di suku Batak itu memang unik ya. Dilihat dari silsilahnya. Oke, adik berusia 13 tahun lebih muda dari kakak. Oke, berarti adiknya 13 tahun lebih muda. 9 tahun kemudian, oke, berarti sekarang nih si adik tuh usianya 13 tahun lebih muda dari kakak. 9 tahun kemudian umur kakaknya 2 kali lipat dari usia adiknya. 9 tahun kemudian, gitu ya. Yuk, kita bedah dulu satu-satu. Yuk, adik berusia 13 tahun lebih muda dari kakak. Adiknya Kak Bandar pakai X ya. Adiknya Kak Bandar pakai X. Oke, kakaknya sebagai Y. Sampai sini dulu deh, aman nggak? Aman. Aman ya? Oke, yuk lanjut. Nah, sekarang kita berubah. Adik berusia 13 tahun lebih muda dari kakak. Berarti X plus 13 sama dengan Y. Benar nggak? Kayak gini. Usia adik ditambah 13 tahun baru sama dengan usia kakaknya dong. Itu kan sama aja kalimatnya adik berusia 13 tahun lebih muda dari kakak. Sampai sini dulu deh. Kalimat matematikanya bingung nggak? Ngerti. Gitu ya. Yang lain gimana? Adik itu si X, berusia 13 tahun lebih muda dari kakak. Usianya adik ditambah 13 tahun, berarti sama dengan usia si kakak dong. Lengkap nggak? Bisa dipahami? Supaya usia adik sama dengan usia kakak sekarang, berarti harus ditambah 13 tahun. Nangkep? Paham ya? Siapa yang bingung sampai di sini? Logikanya dulu deh. Kita bermain logika, penalaran logisnya harus main dulu. Ada yang bingung nggak apa-apa? Kalau bingung boleh resen, tanyakan sama Kak Bandar kebingungannya apa. Nanti Kak Bandar coba jelasin. Iya, oke, ayo. Lalu kemudian yang persamaan pertama mana ya? Oke. Nah, lalu kemudian 9 tahun kemudian usia kakaknya 2 kali lipat dari usia adiknya. 9 tahun kemudian. Oke, Kak Bandar pakai warna yang lain. Berarti 9 tahun kemudian umur si kakak tuh 2 kali lipat dari usia adiknya. Berarti Kak Bandar bilang begini. Y, usia kakak ya, umur kakak itu berarti 2X, usia adiknya 2 kali ditambah 9 tahun. Persamaan pertamanya yang ini tadi, persamaan keduanya jadinya gini. Usia kakaknya berarti 2X plus 9.
Atau bisa juga 2x plus 9 sama dengan Y. Aman sampai sini? Persamaan pertama dan kedua? Nah, sekarang kita cek mana kira-kira jawaban yang cocok. Kita cek dulu yang persamaan pertama. X plus 13 sama dengan Y. Ada nggak? Yang 9 tahun kemudian kayaknya nggak cocok. Nggak cocok. Semuanya. Oke. Kita cek ya. Kita coba dulu, ini kan X-nya di sebelah kiri semua. Oke. Jawabannya kan X-nya di sebelah kiri semua. Lihat jawabannya, perhatikan. Nah, sekarang kita rubah persamaan yang kita dapat tadi seperti permintaan di soal. Yuk kita rubah yuk. Persamaan pertama dulu. Persamaan pertama yang diminta adalah X-nya di sebelah kiri. Berarti Y-nya pindahin ke sana ya. Y-nya pindah ke sana. 13-nya pindah dong ke sini. Berarti jadinya X, Y-nya pindah jadi min Y ya. Sama dengan 13-nya pindah jadi min 13. Ini persamaan pertama. Berubah jadi begini. Sesuai permintaan soal, X-nya di kiri. Lalu, yang berikutnya, persamaan keduanya, X-nya pindah ke kiri. Perubahannya jadi begini dong. 2X-nya pindah ke kiri. Jadinya, perubahannya jadi gini kan. Min 2X ditambah Y sama dengan 9. Nah, kalau sudah begini, apakah ada jawabannya? Jawaban. Silakan dicatat. Ini penalaran logis dan permainan pemindahan tempat aja dikit. Ya. Jadi nggak usah bingung. Yang penting selama kalian logikanya benar, maka kalian nggak perlu khawatir. Ya. Wah, persamaan kalian kok kayak gini kak, kok nggak dapet nih jawabannya kayak tadi Jo ya. Nomor 2 nggak dapet nih kak. Nah, kita bermain di jawaban soalnya, kita harus ngikutin ritme soalnya. X ini kumpulin di sebelah kiri, angkanya di sebelah kanan, gitu ya. Jadi jangan khawatir, kalau misalkan persamaan kalian yang sudah buat benar, tapi nggak ada jawabannya, ikutin permainan soalnya yang diminta apa. Ya, nangkep ya, bisa ya. Jadi jangan bersikukuh dengan jawaban kalian, meskipun benar, tapi nggak ada jawaban di soal. Sementara yang mau di soal itu seperti jawaban yang ada di soal. Kecuali misalkan kita udah pindahkan X-nya ke sebelah kiri, angkanya di sebelah kanan, tapi nggak ada jawabannya, berarti ya sudah pertahankan jawaban kalian, gitu ya. Nanti akan Kabander cross check. Bisa ya. Selama argumen kalian benar, maka Kabander nggak akan salahin. Kalau memang misalkan di soalnya nggak ada jawabannya, argumen itu tunjukinnya gimana Kak? Pakai cara kalian. Makanya penting waktu PAS atau kayak latihan begini, kalian bikin cara pengerjaannya, gitu ya. Bisa ya. Jadi cara pengerjaan itu sebagai argumen kalian ketika kalian merasa jawaban kalian benar, tapi Kabander yang salah misalkan, atau di soalnya nggak ada jawabannya, gitu. Oke, nangkep ya? Bisa ya? Yuk, lanjut nomor. Iya, oke, nggak apa-apa, nice ya. Yuk, nanti dengerin rekamannya ya kalau terlambat, ketinggalan ya. Nah, coba lihat nomor 4, 5, dan 6 dulu aja. Nomor 7-nya nggak jelas. 4, 5, dan 6. Silahkan dikerjakan lagi ya. 10, 25 nanti kita bahas. Oke? Buat yang nanti masih kurang paham, dengerin lagi rekamannya.
Cek suara Kak Bandar aman kah adik-adik? Tes. Aman ya suara Kak Bandar ya? Aman ya? Oke, soalnya internetnya lagi error nih. Ya, akan saya buat lagi suara. Mungkin Karen tadi maksudnya nomor 4 mungkin ya, bukan nomor 3. Betul ya? Betul ya Karen? Mungkin tadi maksud jawabannya untuk nomor 3 ya. Ya. Oke. Videonya Kak Bandar aja nggak keluar. Oke, sudah. Sip. Yuk kita bahas ya. Kita bahas ya nilai P-nya. Nilai P-nya. Nah, adik-adik, kalian bebas mau pakai eliminasi atau substitusi untuk nyari nilai P-nya. Yang jelas di sini ada 4P, di sini ada 2P. Oke. Maka kita Banda coba pilih pakai yang, atau kalau mau kita pakai substitusi juga boleh. Kalau mau pakai substitusi, Kak Bandar ambil Q ini. Ini nggak bisa ya, bentar ya. Tutup dulu bentar, ini nggak bisa. Buat ya. Kak Bandar close dulu bentar ini ya. Saya screen ini. Kalau itu kita tidak pakai itu menyatakan dia dalam konversi yang itu ya jadi tidak terbatas. Share screen-nya terlihat tadi kan? Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah? Oke, ya, lanjut. Nah, Kak Bandar ambil Q-nya ini. Kak Bandar mau pakai substitusi. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kalau memang kehidupannya dari 11, kita ambil Kak Bandar ambil Q-nya supaya jadi Q-nya Kak Bandar pindahin ke kanan, 3-nya Kak Bandar pindahin ke kiri. Yang keduanya jadinya begini. 2P min 3 sama dengan Q. Oke. Nah, nanti nilai Q yang ini Kak Bandar masukin ke persamaan 1. Oke, persamaan satunya kan 4P plus 3Q sama dengan 20. Berarti 4P plus 3 kali 2P min 3. Ya, Q-nya Kak Bandar ganti yang tadi. 2P min 3 sama dengan 20. Berarti 4P ditambah 3 kali 2P itu kan 6P. 3 kali min 3 itu berarti min 9 sama dengan 20. 4P tambah 6P. Berarti biarin di kiri, 4P tambah 6P sama dengan 20 tambah 9. Gitu. Bentar ya. 20 ya. 3, 20. Iya benar. 2P min 3. Berarti ini hasilnya 10P sama dengan 29. Q 2P min 3. Oke, berarti P-nya sama dengan 29 dibagi 10 sama dengan 2,9 harusnya. Harusnya 2,9. Oke. Nah, berarti nggak ada ya di jawabannya. Nah, argumen ini bisa kalian kuatkan kalau kalian pakai cara begini. Kak, nggak ada di jawabannya. Alasannya apa? Kan gitu kan. Nah, kalian tampilkan cara pengerjaan kalian begitu. Ya. Kalau di soalnya nggak ada jawaban seperti ini, ya sudah pakai cara kalian aja. Udah, nggak usah pilih jawaban apa-apa. Nanti Kak Bandar cek pengerjaannya betul nggak. Gitu ya. Nangkep ya. Nah, itu kalau nanti kalian alami misalkan di PAS atau di PAJ nanti kelulusan. Ya. Kak Bandar selalu minta cara pengerjaan.
Kak Bandar tahu mana yang kalian kerjakan sendiri, mana yang pakai ChatGPT atau pakai AI. Kelihatan, ya. Dan gak usah heran, Kak Bandar setiap kelas pasti akan melihat kemampuan kalian, dan Kak Bandar udah mapping. Nggak mungkin biasanya yang nggak terlalu suka matematika gitu ya, dia sukanya misalkan geografi atau sejarah, nilai matematikanya bisa tinggi tiba-tiba gitu. Ya. Jadi apa adanya aja Kak Bandar. Kak Bandar tahu kemampuan kalian masing-masing ya. Nilai X dan Y. Tadi Patrick sudah jawab nomor 5 apa Pet? Bebek ya. Oke, cek. Yang ini Kak Bandar hapusnya. Kak Bandar pakai lagi substitusi. Ya. Kita pakai substitusi buat nomor 5. Ya. Kak Bandar rubah persamaan 1. Kak Bandar ambil X-nya doang. Jadi ini X yang di persamaan 1 nanti Kak Bandar substitusi ke persamaan kedua. Biar langsung dapat Y-nya. Oke ya. Yuk. Atas sip. Berarti X-nya 5Y-nya pindahin ke sana ya. Jadinya X sama dengan 5Y plus 13. Nah, ini masukin X-nya ke persamaan kedua. Berarti 2X min Y sama dengan 4. 2 kali min 5Y. Min 5Y. Sorry. 2 kali min 5Y. Ditambah 13. Lalu dikurangi lagi sama dengan 4. 2 kali min 5Y itu min 10Y. 2 kali 13 itu 26. Dikurangi sama dengan 4. 26-nya pindah ke sana ya. Jadi min 10Y dikurangi. Boleh? Lalu ditambah sama dengan 4 dikurang 26. Berarti ini min 11Y sama dengan 4 dikurang 26 itu min 22. Berarti Y-nya sama dengan min 22 bagi min 11. Min bagi min plus. Bagi 11, 2. Oke, lalu X-nya gimana Kak? Y-nya kan udah dapat nih, ambil aja taruh di sini. Berarti min 5 ditambah 13. Min 5 kali 2 itu min 10 tambah 13 berarti min 10 tambah 13 berarti 3. Jadi X-nya 3, Y-nya 2. Jawabannya yang B. Oke, perhatikan nomor 6. Nomor 6 itu bukan berarti desimal jawabannya. 0,2 bukan. Maksudnya begini nomor 6. Himpunan penyelesaian itu selalu bentuknya adik-adik X, Y. X, Y. Jadi ini X, Y. X-nya 2, Y-nya 0. Ini berarti X-nya 0, Y-nya 2. Ini X-nya 2, Y-nya 0. Itu ya, bukan berarti ini desimal 0,2 atau 0,2 bukan desimal. Jadi itu diminta penyelesaiannya tetap nilai XY-nya berapa. Itu digabungin seperti bentuk yang Kak Bandar bikin dalam kurung X, Y. Oke, nomor 6 nanti hari Kamis kita bahas ya. Oke. Yuk kita tag, kita mau absen dulu ya. Silakan open cam-nya adik-adik. Maaf ya kalau jaringannya di sini kurang bagus karena mungkin lagi gangguan juga. Ya, kita absen ya. 3, 2, 3, 2, bentar ya. Hafiz sama Zaid besok jangan lupa ya jam 5 pagi ya. Kumpul di Power Sponsor. Yuk 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye semuanya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Oke.